Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Renita Dewi dengan NIM 2311 0311 93 dari kelompok 4 Pangeran di Ponorogo. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai kesehatan reproduksi dan penyuluhan tentang penyebab dan pencegahan penyakit infeksi. Nah, jadi kesehatan reproduksi adalah kondisi fisik, mental, dan sosial yang optimal dari sistem reproduksi manusia, termasuk organ-organ reproduksi, fungsi hormonal, kesejahteraan emosional, dan perilaku seksual yang sehat. Kesehatan reproduksi melibatkan pemahaman, perawatan, dan perlindungan terhadap organ-organ reproduksi serta proses reproduksi secara keseluruhan. Menjaga kesehatan reproduksi merupakan hal yang sangat penting, terutama bagi para remaja, karena pada masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan yang baik, terutama dalam menjaga kebersihan yang menjadi aset sangat penting dalam jangka panjang, khususnya bagi remaja putri. Nah, pengetahuan masalah reproduksi juga tidak hanya wajib bagi remaja putri saja, tetapi juga bagi para remaja laki-laki yang juga harus mengetahui dan mengerti bagaimana cara hidup dengan reproduksi yang sehat, agar mereka itu tidak terjerumus ke pergaulan yang salah ataupun bebas yang tentunya akan merugikan para remaja tersebut. Jadi bagaimana sih cara menjaga dan merawat kesehatan reproduksi? Yang pertama yaitu menjaga kebersihan sistem reproduksi, untuk selalu membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil. Kemudian mengganti celana dalam setiap hari dan pastikan bahan celana yang digunakan itu mampu menyerap keringat dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan pola makan sehat. Nah, jadi penuhi kebutuhan protein dari sayur seperti kacang ataupun biji-bijian. Kemudian pilih karbohidrat yang kaya akan serat, minum multivitamin seperti asam folat, penuhi kebutuhan zat besi seperti dari bayam, kacang, labu, dan juga tomat. Yang ketiga, hindari perilaku seks berisiko. Dengan berhubungan seks dengan aman merupakan salah satu cara menjaga alat reproduksi tetap sehat, dengan kita itu menggunakan alat kontrasepsi, kemudian tidak bergonta-ganti pasangan, menjaga kebersihan organ intim sebelum dan setelah melakukan seks, kemudian cek dan dicek riwayat seksual diri sendiri dan juga pasangan, kemudian melakukan tes penyakit kelamin secara berkala. Yang keempat yaitu menjalankan pola hidup sehat. Gaya hidup sehat adalah kunci menjaga sistem reproduksi tetap sehat. Tidak hanya organ reproduksi, pola hidup ini juga menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Jadi beberapa pola hidup sehat yang bisa diterapkan adalah dengan kita itu berhenti merokok, kemudian tidak mengonsumsi alkohol secara berlebihan, berolahraga secara teratur setidaknya 30 menit dalam sehari, kemudian menjaga berat badan tetap ideal, istirahat yang cukup, dan mampu mengelola stres. Kemudian yang kelima yaitu pemeriksaan rutin. Nah, jadi kunjungan ke dokter untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi membantu mendeteksi dini seperti penyakit infeksi dan juga kelainan pada reproduksi. Kemudian penyakit infeksi adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme kecil seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Penyakit infeksi dapat menyebar melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, kemudian hewan pembawa, serta tanah ataupun air yang terkontaminasi. Jadi penyebaran penyakit ini juga bisa terjadi melalui kontak tidak langsung, misalnya menyentuh benda yang dipegang oleh orang yang terinfeksi. Kemudian penyebab dari penyakit infeksi yaitu yang pertama ada infeksi virus. Virus merupakan penyebab infeksi yang paling sering terjadi. Beberapa penyakit akibat infeksi virus yang masih banyak ditemukan di Indonesia adalah influenza, kemudian cacar, campak, hepatitis, demam berdarah, dan juga HIV/AIDS. Sedangkan penyakit infeksi virus yang terbilang lebih jarang ditemukan termasuk flu burung, flu Singapura, dan chikungunya. Kemudian yang kedua, infeksi bakteri. Infeksi bakteri juga termasuk penyakit infeksi yang masih banyak ditemukan di Indonesia. Beberapa penyakit infeksi bakteri adalah yaitu tuberkulosis,
meningitis, infeksi saluran kemih dan lain sebagainya. Yang ketiga, infeksi jamur. Nah, jamur mudah tumbuh subur di daerah barikum tropis dan hangat dengan kelembapan yang tinggi. Beberapa contoh penyakit jamur yang sering terjadi adalah Athlete's foot, infeksi jamur kulit, kuku, dan infeksi jamur pada penggina. Nah, sebagian jenis jamur juga dapat menyebabkan meningitis dan pneumonia. Yang keempat ada infeksi parasit. Infeksi parasit bisa disebabkan oleh berbagai jenis makhluk hidup seperti cacing dan juga amuba. Kemudian contoh penyakit parasit ini adalah cacingan, malaria, amebiasis, dan toksoplasmosis. Nah, untuk mengurangi risiko dan mencegah terjadinya penyakit infeksi, penting bagi kita untuk melakukan langkah pencegahan penyakit infeksi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu biasakan diri untuk mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun, terutama setelah buang air kecil dan juga buang air besar. Kemudian membuang sampah sebelum masak dan sebelum makan. Hal ini tentunya juga termasuk salah satu langkah PHBS. Yang kedua yaitu masak makanan ataupun minuman hingga matang sebelum dikonsumsi. Yang ketiga, gunakan masker ketika sedang berada di luar rumah atau ketika sedang sakit. Yang keempat, jangan berbagi peralatan kebersihan pribadi seperti sikat gigi, pisau, handuk, dan alat makan dengan orang lain. Yang kelima ada lengkapi imunisasi sesuai jadwal yang direkomendasikan dokter atau ketika hendak berpergian ke daerah yang tinggi berisiko penyakit endemik. Yang keenam yaitu lakukan hubungan seks aman, yaitu dengan menggunakan alat kontrasepsi ketika berhubungan intim dan tidak bergonta-ganti pasangan seksual. Yang ketujuh yaitu jaga kebersihan lingkungan, yang merupakan salah satu dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat.